Ayo mulai. Apakah bisa dimulai? Ya, silakan. Mulai, Sudah sudah masuk. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Yusila Rachel Dasari dengan NIM 2020-310054. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materi. Kepada teman-teman saya persilakan. Tidak ada suaranya. Nama saya Fabianus Syahadin, NIM 2020-310053. Di sini saya akan menjelaskan pengertian produksi. Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Terima kasih. Saya Verena Viviantika, NIM 2020-310029. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Hubungan antara jumlah input dengan outputnya dalam kurun waktu tertentu disebut faktor produksi. Dalam teori ini terdapat penjelasan tentang produsen behavior atau perilaku produsen yang memaksimalkan keuntungan hasil produksi. Namun, dengan penggunaan kombinasi antara faktor produksi dengan fungsi produksi yang seefektif mungkin. Next. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Pujo Lambang Pamungkas, NIM 2020-310015. Di sini saya akan menjelaskan produksi dengan dua input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi, modal atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Jika faktor produksi yang bersifat variabel adalah jumlah tenaga kerja, modal, atau peralatan, maka fungsi persamaan yang dapat ditulis adalah sebagai berikut. I sama dengan F atau L atau C, dengan arti I sebagai output atau jumlah hasil produksi, L sebagai labor atau tenaga kerja, C sebagai kapital atau modal, ataupun peralatan yang mana kedua ini merupakan input variabel. Next. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi dengan dua input. Sebagian besar proses produksi menggunakan dua input atau lebih untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya, untuk memproduksi output Q digunakan input dengan X1 dan X2. Jadi rumus produksi dengan dua input ini yaitu Q sama dengan F X1 X2. Perubahan output Q merupakan fungsi dari input variabel X1 dan X2. Next. Oke, perkenalkan nama saya Firdan Sirsa, NIM 2020-310048. Dalam teori ini terdapat kurva isokuan yang menunjukkan hasil produksi sama dan garis isokuan yang menunjukkan biaya untuk proses produksi sama. Next. Baik, perkenalkan nama saya Lorancana Julaita dengan NIM 2020-3136. Linda Julaita dulu. Isokuan merupakan kurva yang mengkombinasikan antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Next. Baik, perkenalkan nama saya Kristanus Aristunangkur. Konsep isokuan ditunjukkan dalam bentuk tabel dan kurva atau grafik yang menggambarkan hubungan berbagai titik kombinasi dua input faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Selanjutnya.
Next, siapa? Kan Zulaita. sudah saya bilang, saya bagian isokuannya. Lanjut saja Zulaita, tidak apa-apa. Baik, perkenalkan nama saya Loranciana Julaita dengan NIM 2020-310025. Di sini saya akan menjelaskan tentang isokos atau garis ongkos sama. Kurva isokos atau garis batas biaya adalah suatu garis atau kurva yang menggambarkan atau menjelaskan gabungan atau kombinasi penggunaan input faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkan sama. Next. Perkenalkan, nama saya Istina Malo dengan NIM 2020-310030. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah harga input dikalikan dengan unit yang digunakan. Harga input terdiri dari tenaga kerja dengan lambang PL dan PK. Besarnya biaya input pada fungsi isokos dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. C sama dengan PL kali L tambah PK kali K. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cornelius Ampur, NIM 2020-310018. Jadi jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yang dimana L sama dengan C per PI kurang PK per PI dikali K. Jumlah modal K yang digunakan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. K sama dengan C per PK dikurang PI per PK dikali L. Next. Next, siapa? Baik, perkenalkan nama saya Elfrida Kandida dengan NIM 2020-310062. Di sini saya akan menjelaskan produksi dalam jangka pendek, di mana jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut juga fixed input ataupun masukan tetap. Fixed input dalam jangka waktu minimumnya adalah kapital atau modal. Next. Baik, next. Produksi dalam jangka panjang. Jangka panjang suatu proses produksi tidak dapat diperkirakan akan berjalan 10 tahun, 25 tahun, atau bahkan sampai 50 tahun. Sehingga dalam kurun waktu ini, semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau tidak ada faktor produksi tetap. Next. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Damianus Febri Lobino, NIM 2020-310045. Di sini saya menjelaskan garis perluasan produksi. Nah, garis perluasan produksi merupakan insert line atau kurva yang menghubungkan titik-titik yang besar, tingkat batas pergantiannya secara teknis sama, yang menunjukkan output yang dihasilkan jika harga produksi tetap. Jadi garis ini menunjukkan bagaimana faktor produksi atau input tersebut berubah jika besarnya biaya dari proses produksi atau output tidak berubah dan harga produksinya tetap. Next. Penutup. Baik, itu saja hasil presentasi kami. Sebelum saya menutup, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya karena sudah menjelaskan materi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.